Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Masih di video seri pembahasan soal-soal PAS Fisika kelas 11 semester 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Kali ini berkaitan dengan materi fluida dinamis. Gambar di bawah adalah pipa saluran yang dialiri air dengan debit 50 liter tiap sekon. Jari-jari di A 2 kali di B. Maka kecepatan di B dibandingkan kecepatan di A adalah berapa? Jadi dari soal ini sudah diketahui nilai debitnya atau Q-nya adalah 50 liter per sekon. Jari-jari di A atau RA itu nilainya 2 kali jari-jari di B. Pertanyaannya, kecepatan di B atau VB banding kecepatan di A itu sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan ini, kita ingat asas kontinuitas, di mana debit di semua titik itu nilainya sama. Jadi berlaku di sini A kali VA sama dengan AB dikali VB. Karena ini penampangnya bentuknya lingkaran, maka luasnya atau A-nya kita pakai luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Nah, ini berarti A-nya PRA kuadrat dikali VA sama dengan AB berarti PRB kuadrat dikali VB. P-nya boleh kita coret. RA kan 2RB, berarti 2RB dikuadratkan dikali VA sama dengan RB kuadrat dikali VB. 2 kuadrat kan 4, berarti 4RB kuadrat dikali VA sama dengan RB kuadrat dikali VB. Ini boleh kita coret. Berarti kalau yang ditanyakan VB per VA, ini VA-nya kita pindah ke kanan, tinggal berapa nih? 4 kan? 4 per 1 gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 27, perhatikan alat-alat berikut: penyemprot nyamuk, venturimeter, pompa hidrolik, gaya angkat pesawat terbang. Penerapan hukum Bernoulli ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini yang merupakan contoh penerapan dari hukum Bernoulli diantaranya itu ada penyemprot nyamuk, venturimeter, dan gaya angkat pesawat terbang. Sedangkan pompa hidrolik itu merupakan penerapan dari hukum Pascal. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Ada nggak 1, 2, dan 4? Ya, yang C. Lanjut soal nomor berikutnya 28. Pada gambar, air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa memasuki pipa bagian bawah dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tekanan air pada pipa bagian atas adalah berapa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan persamaan hukum Bernoulli, di mana P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, di sini kan udah diketahui nih tekanan atau P1-nya 120 kPa atau 120.000 Pascal. Nah, dia mengalir dengan kecepatan dari bawah, ini V1-nya 1 meter per sekon. Maka P2-nya itu nilainya berapa? Nah, kita belum tahu nilai V2-nya. Kita bisa menggunakan asas kontinuitas seperti tadi, R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Nah, di sini jari-jarinya R1-nya 12 cm, R2-nya 6 cm, berarti 12 kuadrat dikali 1 sama dengan R2-nya 6 kuadrat dikali V2. 144 sama dengan 36 V2. Oh, berarti V2-nya 144 dibagi 36 atau sama dengan 4 meter per sekon. Itu. Kemudian kita substitusikan ke sini, P1-nya 120.000 ditambah setengah kali rho airnya 1000 dikali V1-nya 1 kuadrat ditambah. Nah, di sini ketinggian H1 kita anggap ini tanah, jadi H1-nya nilainya 0. Jadi ini 0 ditambah P2-nya sama dengan P2 ditambah setengah kali 1000 dikali V2-nya tadi dapat 4 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 kali ketinggian yang pipa yang kedua ini, titik yang kedua ini kan ini 2 meter, ini H2-nya kali 2. Berarti 120
ditambah setengah kali 1000 kan 500. Sama dengan P2 ditambah 4 kuadrat kan 16 bagi 2, 8 kali 1000, 8000 ditambah 20.000. Berarti 120.500 itu kan sama dengan P2 ditambah 28.000, atau P2-nya sama dengan 120.500 dikurangi 28.000, atau nilainya sama dengan 92.500 Pascal, atau sama dengan 92,5 kilo Pascal gitu. Ada nggak? Ya, jawabannya yang D. Next, soal berikutnya nomor 29, sebuah tabung setinggi 1 meter diisi air sampai penuh. Jika pada jarak 20 cm dari dasar tabung terdapat lubang kebocoran, maka kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran adalah berapa? Nah, jadi untuk mengerjakan soal berkaitan dengan lubang bocor, kita bisa menggunakan teorema Torricelli. Nah, jadi ini ada tabung, dia diisi penuh dengan air setinggi 1 meter. Kemudian di sini ada lubang kebocoran, airnya bocor gitu kan. Ini lubang kebocorannya dari dasar adalah 20 cm. Jadi kedalaman lubangnya dari permukaan air hanya itu sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Nah, untuk mencari kecepatan air yang keluar dari lubang itu bisa kita gunakan persamaan V sama dengan akar 2GH, atau sama dengan akar 2 kali 10 dikali 0,8. 0,8 kali 10 kan 8. 8 kali 2 ya 16. Akar 16 berapa? Ya 4 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 30, gambar menunjukkan penampang sayap pesawat saat pesawat tinggal landas atau akan terbang. Ketika pesawat terbang akan tinggal landas, pilot harus mengatur posisi sayap agar pesawat itu dia bisa terangkat atau terbang, syaratnya dia harus ditekan dari bawah atau dari atas. Ya, dia harus ditekan dari bawah, sehingga agar bisa terbang F1 atau yang bawah dia harus lebih besar dari gaya tekan F2. Nah, karena kecepatan aliran udara di bagian bawah sayap atau V1-nya itu lebih kecil daripada V2 gitu. Jadi jawabannya F1 lebih besar daripada F2 atau V1 lebih kecil daripada V2. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 31. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan kecepatan tertentu sehingga udara yang melalui bagian atas dan bagian bawah sayap yang luas permukaan totalnya adalah 60 meter persegi, bergerak dengan kelajuan masing-masing 320 meter per sekon dan 290 meter per sekon. Bila massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik, besarnya gaya angkat pada pesawat adalah berapa? Jadi di sini diketahui luas penampang total sayapnya atau A-nya adalah 60 meter persegi, kemudian udara mengalir melalui bagian atas atau VA-nya 320 meter per sekon, dan melalui bagian bawah atau VB-nya 290 meter per sekon. Bila massa jenis udara atau ρ-nya 1,3 kg per meter kubik, maka gaya angkat ke atasnya sama dengan berapa? Gitu. Nah, untuk mencari besar gaya angkat pada pesawat, kita bisa menggunakan persamaan FA sama dengan setengah ρA dikali VA kuadrat min VB kuadrat. Jadi sama dengan setengah dikali 1,3 dikali 60 dikali 320 kuadrat dikurangi 290 kuadrat. Atau sama dengan 60 bagi 2 kan 30 kali 1,3 39 dikali 32 kuadrat itu kan 1024 00 dikurangi 29 kuadrat itu 84100. Berarti sama dengan 39 dikali ini kurang ini berapa nih? Ya, 18300. Berarti sama dengan 39 dikali 18.300 atau sama dengan 713.700 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Soal berikutnya nomor 32, pada gambar di bawah air mengalir melalui pipa venturimeter. Jika luas penampang 1 dan 2 masing-masing 5 cm persegi dan 4 cm persegi, maka kecepatan air memasuki pipa venturimeter adalah
Jadi di sini diketahui luas penampang 1 dan 2-nya masing-masing ini 5 dan 4 cm persegi. Kemudian di sini perbedaan ketinggian pada tabung venturimeternya atau H nilainya 45 cm atau berarti 0,45 meter itu kan. Nah, maka kecepatan air memasuki pipa venturimeter atau memasuki penampang 1 V1 sama dengan berapa? Nah, kita bisa menggunakan persamaan V1 sama dengan akar 2 GH dibagi A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. Berarti V1 sama dengan akar 2 kali 10 kali hanya 0,45 dibagi A1-nya 5 per A2-nya 4 kuadratkan kurangi 1. Nah, untuk luasnya boleh mau diubah ke meter persegi dulu juga boleh, atau ini perbandingan jadi nggak diubah sebenarnya nggak apa-apa. Sama dengan akar 0,45 kali 10 kan 4,5 kali 2 berarti 9 kan. 9 per 5 kuadrat kan 25, 4 kuadrat 16, kurangi 1, 1 kan sama aja 16 per 16. Berarti sama dengan akar 9 dibagi 25 kurangi 16, itu kan 9, 9 per 16. Akar 9 itu kan 3, akar 9 3, akar 16 4. Jadi sama aja 3 dikali 4 per 3 dicoret, berarti tinggal 4 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B.